ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu gak tema bulan ini itu apa? Pengharapan. Iya, pengharapan. Jadi sebulan ini kita mau sama-sama belajar ya Bapak Saudara tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Sama-sama kita katakan. Kasih yang kebesaran-Mu dan anugerah kekuasaan-Mu Tuhan, pemegang bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan selalu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Kita bersatu diri. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan dengan keadaan kami yang sehat, Bapa. Terima kasih kalau kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau di tempat ini, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Engkau bukakan hati dan pikiran kami, Tuhan, biar apa yang Engkau katakan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi pengharapan dan kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur.
syukur, haleluya, amin. Kasih Tuhan, senang jiwa kami, hanya Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Hanya di dalammu, bukan denganku, bersamamu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan. Sungguh di kakimu, rasakan hadiratmu, bahkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Seumur hidupku dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu,
Engkau baik, makasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang besar. Kami hanya mau berharap Tuhan, kami mau percayakan hidup kami, jiwa kami, pikiran kami yang dalam tangan. Karena Engkau kuat kami Tuhan. Kami mau satukan pikiran kami, hanya fokus kepada Engkau. Engkau lihat kami Tuhan, Engkau lihat hati kami. Biar hanya ada Engkau Tuhan di hati kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, aku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman kami percaya, ku aman di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Percaya, ku aman dalam-Mu.
kami bersyukur Bapak dan terima kasih segala berkat Tuhan telah berikan buat kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan dan anugerah yang daripada Engkau semata. Bukan buat gagahnya kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih ada seperti ini Tuhan. Ada rencana-rencana yang Tuhan siapkan untuk kami Tuhan. Untuk melakukan Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kebenaran firman akan ditaburkan di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan terbaru. Apa yang dikatakan daripada Engkau Tuhan turut samba. Mulut bibir hamba Tuhan Kau pakai Tuhan untuk memberitakan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan urapan yang sama turun atas mereka. Demikian juga yang di rumah Tuhan. Tuhan berkati dengan urapan yang sama turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suara saya kenceng ya, cukup kenceng ya. Aku nggak buka masker nggak apa-apa ya. Oke ya. Ya, tema kali ini tadi ditanyakan temanya apa? Pengharapan. Iya, jadi saya hari ini ambil temanya pengharapan di dalam Tuhan. Apa? Pengharapan di dalam Tuhan ya. Nah, kalau kita sekarang ini udah masuki bulan Maret tahun 2022, penyertaan Tuhan ternyata sama kita luar biasa. Amin. Ya, penyertaan Tuhan tuh luar biasa buat kita ya. Akan tetapi keadaan yang saudara dan saudara bisa lihat sekarang ini, yang saudara rasakan beda. Kok begini, kita harapannya pengennya bagus, baik, kok kenyataannya kayak begini, begitu kan istilahnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam keadaan kayak begini nih, bagaimana nih yang kita harus hadapinya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Ya, nah, ketika kita mendapati masalah, saudara dapat masalah, saya dapat masalah, dan rasanya walaupun rasanya melampaui kekuatan kita gitu loh, rasanya gitu ya. Nah, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk apa? Kita minta pertolongan sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan sesuatu pengharapan, jadi ada harapan baru hanya kepada Dia. Harapan kita, bukan dengan yang lain. Nah, pengertian pengharapan ini harus seperti itu. Jadi pengharapan-pengharapan itu banyak dari pengharapan-pengharapan yang lain. Tapi yang kita harapkan adalah pengharapan kita hanya satu, itu hanya kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, sebelum itu mari kita lanjutkan, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, di sini dikatakan sebab itu kamu harus bertekun. Siapa yang bertekun? Saudara dan saya. Kita harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Perhatikan. Tidak boleh digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi pengharapan kita hanya pada Tuhan. Jadi pengharapan kita benar-benar dari Injil, tidak boleh dari hal yang lain. Amin. Nah, kalau kita lihat firman ini, Paulus sudah mengajarkan setiap orang Kristen, saudara dan saya, untuk terus bertekun, ya,
dalam iman tetap teguh dan tidak tergoncang dan jangan mau bergeser dari pengertian tentang Injil, penyataan tentang Injil. Ya, jadi kalau kita lihat begini, berarti ikut Tuhan itu harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap punya pengharapan yang besar dan benar di dalam Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat udah dari seperti Paulus, tadi sudah Adit kasih tahu bahwa dialah pelayan yang telah menjadi pelayannya. Paulus telah menjadi pelayannya. Kita bisa melihat daripada kehidupan Paulus, bagaimana kehidupan Paulus selama dia melayani. Nah, itu menjadikan contoh atau apa istilahnya ya, kita bisa melihat pola-polanya daripada Paulus, dari dia menginjil bagaimana, dia menderita bagaimana dalam penginjilan. Nah, itu harus menjadi contoh buat kita sebenarnya di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita sampai hari ini kita masih hidup nih, ini kita masih hidup nih. Banyak teman-teman saya pada meninggal. Aduh, jadi saya pikir, aduh ilah banyak yang pada meninggal ya gitu. Ini ternyata COVID yang sekarang ini lebih gawat sebenarnya, gitu loh. Jangan main-main, lebih gawat. Memang udah gitu penularannya cepat banget, gitu loh. Ya, jadi kita mesti hati-hati, super hati-hati gitu loh. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kenapa sih kita kan masih hidup? Rencana Tuhan ada buat saudara dan saya yang kita masih hidup. Bahwa kita harus memberitakan kabar sukacita, kabar baik ini kepada setiap orang. Jangan kita diam aja, nggak boleh kita diam aja, kita harus bergerak, maju gitu loh. Supaya nama Tuhan juga diselamatkan. Kalau kita udah diselamatkan, mereka juga harus perlu diselamatkan. Bisa katakan amin? Ya. Nah, iman kita akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan kita akan tetap kuat dan dampaknya bisa dilihat orang lain. Ya, jadi kehidupan saudara, kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita ini harus benar-benar berdampak kepada orang lain. Kita nggak boleh apa istilahnya, nggak boleh main-main lagi deh sekarang. Sekarang ini saatnya kita benar-benar harus, kita ini dipilih gitu loh. Saat sekarang kalau saya boleh katakan, ini kita lagi disaring, lagi ditampi gitu loh. Ayo dia lagi dipilihin gitu loh. Seperti kita nampi beras yang tidak baik dibuang-buangin gitu loh. Terus yang masih bagus dipilihin gitu. Nah, ini kita saatnya sebenarnya sekarang ini seperti ini nih. Karena kedatangan Tuhan udah makin dekat. Deru perang udah di mana-mana. Ya kan? Ini tinggal sebentar lagi aja nih. Kalau kita lihat perang begini kan mengerikan. Bayangin. Lihat gak tuh di YouTube apa tuh nuklir sampai segede begitu. Kereta api aja kalah gedenya. Aduh, kalau itu dilepasin, aduh jadi apa? Jadi gurun kali ya. Bayangin tuh. Itu orang-orang yang mati bagaimana? Kalau orang matinya udah siap sih, mungkin nggak apa-apa ya. Kalau dia nggak siap, belum siap, bukan dia nggak siap, belum siap, gitu loh. Kan kasihan. Kemana kalau dia belum siap? Ya kan? Gitu loh. Karena hidup kita ini ada Tuhan, ini hidup kita nih pertama tuh karena kebaikan Tuhan kasih kita hidup. Kedua, kita sebagai manusia yang hidup, kita ini harus berjuang. Berjuang, menghadapi perjuangan. Jadi hidup ini penuh perjuangan, betul. Penuh ujian, betul. Dan ketiga, kita sebagai manusia-manusia nih, kita nih harus mempertanggungjawabkan jawab. Nah, di antara tiga ini kadang-kadang kita lupa nih yang ketiga. Bahwa kita nanti harus pertanggungjawabkan di kemudian hari. Kita kadang-kadang lupa yang ketiga ini. Kita taunya cuma hidup, terus buat apa? Makan, foya-foya, dengerin musik, jogging dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ini adalah hidup yang namanya sekarang ini penuh ujian. Dan kita harus berani dalam ujian ini. Bahkan kalau kita udah mati, nah kita harus bertanggung jawab di sana dalam persidangan ilahi. Ini nih yang ketiga ini yang harus kita waspadain. Kadang-kadang kita lengah yang ketiga ini. Kita ingat yang ke satu, yang kedua, yang ketiganya kita kadang-kadang nggak ingat. Hati-hati. Amin. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu dari ajaran-ajaran agama, ilmu pengetahuan yang kelihatannya menjanjikan, tetapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia.
Jadi kita jangan sembarangan lihat ini, lihat itu, terus oh ya ini begini, oh nggak bisa juga. Kita harus balik kepada Injil. Injil tuh mengatakannya apa? Hati-hati kita. Amin. Jadi orang-orang yang mengajar juga, kita juga mesti lihat. Ini orang yang ngajarnya bener nggak sih sebenarnya nih? Pengajaran itu jangan kita telan-telan aja. Kita mesti mengerti juga, oh pengajaran dia nih kayaknya nggak bener nih, ini nggak bisa nih. Kita mesti berpikir gitu, berpikir yang cerah. Nah, kalau kita mau punya pikiran cerah, kita juga harus baca Alkitab. Karena kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Dan kita bisa tersesat. Apalagi ilmu pengetahuan sekarang. Banyak begini, begitu. Waduh, serem. Gitu ya. Jadi kita harus banyak baca Alkitab. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, inilah kebanyakan orang mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Luar biasa. Orang berpikir, wah ini udah bagus nih, ini pasti bagus. Belum tentu, kita harus uji. Kata firman Tuhan begini, ujilah roh itu. Jadi kalau kita lihat, oh ini orang penuh roh, penuh pengurapan, kita lihat dulu. Apakah dia penuh pengurapannya cuma waktu mimbar, di atas mimbar, kalau di luar bagaimana? Kita harus lihat buah-buahnya dari orang itu. Kehidupan mereka, kelakuan mereka, hari lepas hari, itu yang kita mesti lihat. Karena kalau kita tidak bisa lihat dari situ, kita bisa tertipu. Sekarang banyak bermunculan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi kita mesti lihat tadi buah-buahnya. Bagaimana kehidupan mereka. Amin. Nah, namun Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala bidang. Kehidupan kekristenan seperti pengharapan dalam keselamatan, pemeliharaan kesembuhan, pemulihan hubungan dengan sesama, terutama dengan Tuhan tentunya. Rencana masa depan kita. Nah, jadi ini kalau kita lihat begini, Injil mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di segala bidang. Bidang apa aja? Kehidupan kita, urusan kita dengan sesama, ya, pemulihan hubungan, itu semua ada. Masa depan kita. Jadi kita mesti tahu, mengerti. Jadi itulah namanya Alkitab, Injil ini itu benar-benar apa istilahnya, pokoknya nggak ada duanya deh. Buku yang gak ada duanya. Alkitab ini buku yang gak ada duanya. Komplit. Gak usah cari-cari majalah. Gak usah cari-cari buku-buku lain. Dari sini juga udah cukup, udah komplit. Sekarang ini, besok ini, tahun depan ini, lusa lagi, tahun depan lagi. Ini pokoknya terus-terusan ini udah komplit. Jadi yang penting kita harus baca Alkitab. Supaya pengertian-pengertian dibukakan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam telinga kita. Jadi kita mesti tahu bahwa, jadi kita nanti gak boleh sembarangan dengar yang sembarangan. Mata kita juga jangan melihat yang sembarangan, yang tidak berkenan. Pikiran kita juga sama. Gak boleh ada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kita semuanya udah disingkirkan sedikit. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat begini. Alkitab pernah mengatakan begini. Tuhan bilang begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Percaya sama Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara harus berani. Yes, saya mau hidup kudus. Amin. Ya, jadi tiap minggu misalnya minggu ini ibadah nih. Kita janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Ini nanti sebentar ada perjamuan kudus. Sebelum kita terima perjamuan kudus, nanti hamba Tuhan, Pak Gembala memberitahukan. Ayo kalau kita punya salah, punya dosa, dibereskan dulu. Udah selesai bilang, Tuhan saya mau hidup kudus. Barulah terima. Bulan depan begitu lagi, perjamuan kudus. Bilang, saya mau hidup kudus. Manusia bisa jatuh. Kapan aja bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh. Tapi kekristenan, orang Kristen jatuh itu bukan jatuh terus-terusan. Jatuh itu dia bangkit. Dia bangkit, jatuh bangkit. Itu kekristenan. Tidak jatuh terus, gelinding-gelinding. Tidak. Perbedaannya seperti itu. Amin. Ya, jadi kalau gitu Rasul Paulus mengajarkan jangan sampai bergeser dari pengharapan
yang dimiliki oleh orang Kristen. Terutama sebagai murid Kristus, melainkan harus terlibat di dalam kehidupannya. Gitu. Nah, untuk itulah kita harus tahu keteladanan Paulus dalam perjalanan imannya, yang mana dia menulis, ia dapat mengakhiri garis finish dengan baik. Bukankah saudara dan saya juga pengen tertulis bahwa saya setelah mengakhiri garis finish yang baik. Kalau orang udah mengakhiri garis finish yang baik, berarti kan dapat kalau dia jadi lari juara, dia kan dapat medali. Dapat medali, dapat piala. Nah, kita juga mau seperti itu. Medali kita dari mana? Piala kita dari Tuhan. Nanti yang menentukan siapa? Tuhan sendiri. Bahwa kita sudah bisa masuk ke sana. Nah, yang menjadi pesan sekarang begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk garis finish? Saya mencatat di sini ada 3 hal. Yang pertama, kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Satu Timotius pasal 4 ayat 10. Sudah siap? Dua, tiga. Itu sebabnya kita jadi dikatakan itulah sebabnya kita, saudara dan saya, berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati, Allah yang hidup. Dikatakan juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Jadi kalau saudara dan saya, kita dikatakan bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak mudah digoncang-gancingkan, nggak mudah kita jatuh terus nggak mau, udah deh aku males deh gitu, udah deh aku udah begini aja, nggak bisa. Kita sebagai orang percaya kita semangat, roh kita menyala-nyala, ada gairah di dalam kehidupan kita, bahwa kita untuk bangkit, apalagi putus asa nggak ada. Kalau buat orang percaya harus nggak ada putus asa, nggak ada. Itu orang putus asa, orang yang nggak percaya sama Tuhan. Ini di firman Tuhan katakan bagus sekali. Sebab itu kita yang berjeripayah, saudara dan saya yang berjeripayah. Dan berjuang, saudara dan saya kan berjuang. Hidup ini penuh perjuangan. Kita gak usah takut. Apapun yang terjadi kita gak usah takut. Keadaan kayak begini kita gak usah takut. Tetap kita berjuang. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Di sini dikatakan terutama mereka yang percaya. Jadi sekali-sekali janganlah kita tuh aduh kok begini ya. Janganlah dari mulut saudara atau dari hati saudara keluar, aduh kok jadi begini ya sekarang. No. Jangan kita bersungut-sungut. Ayo kita bangkitkan roh kita. Kalau kita masih bersungut-sungut berarti kita sama juga seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dia melihat mukjizat, dia percaya. Setelah dalam keadaan kesulitan, dia bersungut-sungut. Pengen makan ayam, pengen makan daging, dikirimlah burung. Ya kan? Makanan-makanan yang dikasih merasa kurang. Enggak ada air, marah-marah. Kita jangan seperti itu. Itu contoh daripada kehidupan lama kita. Kehidupan lama saudara dan kehidupan lama saya. Jadi itu contoh. Nah kita nggak boleh lagi ikut seperti itu. Kita harus bangkit. Amin. Jadi janji Allah bukanlah isapan jempol. Melainkan suatu kepastian. Tetaplah sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Pegang. Saudara sudah janji bahwa saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus sampai kita dipanggil pulang, tetap terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak boleh digeser. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita buka Matius pasal 3 ayat 8.
Matius pasal 3 ayat ke-8. Sudah siap? 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, di sini dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa sih buah pertobatan? Nah, kalau kita lihat apa sih itu buah pertobatan, kita sering lihat apa sih itu orang udah bertobat. Kita suka bilang itu orang udah bertobat. Apa sih pertobatannya dia? Apa sih buah pertobatannya? Nah, pertobatan itu perubahan daripada pikiran. Itu pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran, berhenti melakukan kesalahan, mulai melakukan yang baik. Tidak lagi memberontak kepada Allah, mau mentaati sepenuhnya kepada Allah. Itu pertobatan. Dia dulu jahat, kelakuannya tidak semenggah, tapi sekarang dia baik. Dia dulu jahat sama istrinya, sekarang dia mengasihi istrinya. Seperti itu. Karena apa? Karena pertobatan. Di situ dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kita nggak tahu sekarang pertobatan kita di apa masing-masing. Apa yang menjadi kedagingan daripada diri kita sendiri ini apa? Saya nggak tahu. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang, hari ini saya dengar kebenaran firman-Mu, saya bertobat dari yang saudara punya itu. Banyak. Pertobatan macam-macam. Saudara lihat di YouTube, di Shopee, pengennya bawanya beli, ini pengen ini lihat beli, pengen lihat itu beli, itu suatu kedagingan. Itu juga saudara harus bertobat. Saudara jangan salahin, ya iklannya sih dipasang di Shopee. Ya iklan dipasang di Shopee kan gak apa-apa dong. Orang dia kan nyari uang. Nah kitanya yang punya pendirian, jangan terus, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini. Jangan, stop. Gitu loh. Karena itu kedagingan. Kita pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini. Pengen mempunyai semua pun, itu namanya kedagingan. Sisihkan. Kedagingan kita potong sedikit. Matikan kedagingan kita sedikit. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sekarang sebenarnya gini. Sekarang saya mau tanya ya. Tuhan menciptakan saudara tuh untuk apa sih? Untuk apa nih kita diciptakan sama Tuhan? Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Nah, kita diciptakan untuk menyembah Dia. Sadari hal itu. Berapa lama kita menyembah Dia? Berapa lama kita mencari Dia di dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang penting. Karena semuanya udah diberkati Tuhan. Firman Tuhan kata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau saudara tidak mencari dulu kerajaan Allahnya, mana bisa dapat? Amin. Nih, sekarang penuh nih ibadah hari ini. Luar biasa, saudara mencari kebenaran dulu. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan siapkan, gak usah khawatir. Walaupun keadaan kayak begini, saudara gak usah khawatir. Saudara pasti bisa mendapat berkat yang dari Tuhan. Karena saudara sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa. Amin. Nah yang ketiga, terakhir. Kita buka Ibrani pasal 6 ayat 11. Ibrani pasal 6 ayat 11. Siap? Kita baca 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, ayat ini menyatakan tetapi kamu ingin supaya kamu dan saya masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan saudara nih, yang saudara harapkan sekarang nih. Apa? Omong sama Tuhan. Tuhan, pengharapan saya begini, pengharapan saya begini. Saya mau pengharapan saya begini Tuhan. Saya mau hidup benar Tuhan. Sampai akhir hayatku Tuhan. Saya mau hidup kudus. Dikatakan. Tuhan tuh pengen dari mulut kita keluar perkataan. Jangan berpikir, Tuhan ya menurut Tuhan lah terjadilah menurut kehendakmu Tuhan. Bukan. Bukan begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang ya umpama kita mintanya yang lain ya pasti kita, ya Tuhan saya pengen minta ini tapi biarlah terjadilah menurut kehendakmu. Kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Mulut kita harus penuh ucapan, berani berkata, Tuhan aku tetap setia apapun yang terjadi. Tuhan, aku cinta padamu. Begitu. Jadi Tuhan itu suatu pribadi yang hidup. Allah kita kan Allah yang hidup, pribadi yang hidup. Nah, dia rindu untuk berkata, ada dengar suatu perkataan dari kita. Supaya nama Tuhan itu tetap kita permuliakan. Karena kita nih manusia diciptakan memang untuk menyembah Dia. Nah, waktu kita untuk menyembah Dia, nah kita berkata-kata, Tuhan. Seperti kita berkata kepada papa kita, kepada bapak kita, kepada ayah kita. Kita katakan. Ayah kita juga kan pengen rindu dengar dari anaknya omong. Nah, begitu juga Bapak di surga. Amin. Ya, jadi kita nggak usah malu. Itu Bapak kita. Itu Tuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita apa, omong. Itulah suatu pengharapan yang besar yang kita tuju pada Dia. Apalagi pengharapan kita pengharapan ilahi. Setelah kita hidup di dunia, kita pengen masuk surga. Nah, untuk kita masuk surga ini, kita harus melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baru kita bisa melakukan ke sana. Jangan sampai di sana nanti kita di stop, nggak bisa masuk kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Allah. Hah, repot kalau dari sana di stop. Nah, selagi kita biasa hidup di sini, ayo kita lakukan yang Tuhan mau. Amin. Nah, makanya di sini katakan kita harus bersungguh-sungguh menaruh pengharapan pada Tuhan. Jangan sampai goyah, perlu pemikiran, sikap, dan tindakan yang benar dan tepat. Selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga sampai akhir akan tetap percaya atas pernyataan dan pertolongan Tuhan. Jadi dengan kata lain, sekali kita berpengharapan sama Tuhan, udah pegang dengan teguh pengharapan itu. Jangan sampai tergeser atau jangan sampai terlepas. Terus kalau ada orang bilang, oh di sana begitu. Enggak, pokoknya saya tetap sama Tuhan Yesus. Begitu. Ya, ini pengharapan. Pengharapan yang bulat. Maka tadi saya katakan judulnya, pengharapan di dalam Tuhan. Ini keadaan kayak begini nih. Keadaan kayak begini. Ini hampir kejadian sama seperti COVID yang dulu. Ini seperti COVID yang dulu. Tempat rame. Persis pemerintah bilangin ada COVID. Tong. Tempat dagangan seperti buat main bola. Nggak bisa disalahkan. Kenyataannya. Tapi kita nggak usah takut. Ayo kita hadapi. Tetap kita berjuang. Kan hidup kita ada perjuangan. Bukan terus kita leha-leha atau udah males. Nggak bisa. Kita harus tetap bersemangat. Amin. Apalagi sini kan banyak anak-anak muda. Waduh. Sedang bergairahnya. Ayo. Kita harus berani menata hidup kita.
Kita harus berani untuk masa depan kita. Kita berani. Perjuangan perlu perjuangan. Nggak usah takut. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan sampai di sini saja. Biarlah Roh Kudus saja yang menerangi kita selanjutnya. Yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu telah ditaburkan tempat ini. Hamba berhenti untuk berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit hari ini kami percaya Tuhan sembuhkan. Karena hanya darah Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Terutama COVID yang hari-hari ini sedang ada berada. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ada kesusahan, kesulitan ekonomi, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Karena firman-Mu berkata, kalau kita minta makan hanya secukupnya, tidak berlebihan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Yes. Puji Tuhan, kita telah dibekali oleh firman Tuhan hari ini supaya kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Pastikan bahwa kita itu berkenan di hati Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Ya, sehingga persekutuan kita hari ini benar-benar kita menikmatinya lewat tubuh dan darah Kristus. Saya undang hambanya, Pak Efraim, untuk maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, siang hari ini Tuhan kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Mengucap syukuran terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Melewati ujian yang panjang, perjalanan yang panjang, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada ini. Namun Tuhan masih memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Bahwa kami sesungguhnya kami memiliki pengharapan pada Tuhan yang menjamin masa depan kami. Yang menjamin Tuhan cita-cita kami. Yang menjamin Tuhan kelangsungan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kepada Allah kami. Itulah sebabnya Tuhan pada hari ini kami bersama-sama Tuhan ada dalam rumah-Mu kembali. Dan di hadapan-Mu kami ya Tuhan saat ini kami akan menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Lewat tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Allah memberkati roti dan anggur yang akan kami terima pada hari ini Tuhan. Turunlah berkat-Mu di atasnya dan memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Saat kami makan Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan Engkau pertetapkan iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Yang terikat Tuhan bebaskan, lepaskan mereka ya Tuhan. Sehingga hari ini benar-benar ada kedamaian, sukacita mewarnai setiap kehidupan kami saat kami menikmati kebenaran Kristus hari ini. Sebab itu Tuhan, turunlah berkat-Mu saat ini di atas roti dan anggur ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan melayani kami pada hari ini Tuhan. Pak Efran, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberkati pelayanan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara akan menikmati Kristus. Sambil menerima roti dan anggur Bapak Saudara, kita mau sama-sama angkat pujian. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak
mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sambil yang sudah menerima roti dan anggur, baru saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagi kami. Mukjizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini roti kita tidak ada ayatnya, tapi pastikan ini kita bersekutu dengan Tuhan hari ini, ya. Bulan depan kita akan ada ayatnya, saudara-saudara, tapi tidak mengurangi persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Mari angkat roti dengan tangan kanan tinggi di depan Allah. Pastikan saudara hari ini menghampiri Tuhan kita yang telah menebus engkau dan saya dari lumpur dosa, dari kenajisan kita. Dia telah mengangkat dan memikul semuanya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Lewat hari ini kita memperingatinya bersama-sama, perjamuan kudus dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Betapa ajaib, heran dan dahsyatnya Engkau bagi kami Tuhan. Tuhan, itulah sebabnya Tuhan, karena kami mempercayai Engkau dan kami berpengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang telah menyerahkan hidupmu dengan seutuhnya bagi kami Tuhan, tanpa Engkau melihat latar belakang kami, tanpa Engkau melihat keberadaan kami. Engkau menebus kami justru pada saat kami berada dalam dosa kami. Sehingga pada saat Engkau mati di atas kayu salib, Engkau telah menyelesaikan secara sempurna kehidupan kami manusia yang berdosa ini. Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang akan kami makan bersama-sama, dan anggur yang akan kami minum bersama-sama. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, biar kami layak untuk menerima tubuhmu dan darahmu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percayakan firman Tuhan ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara buka penutup perjamuan kudus yang ada pada tangan saudara. Kembali kita angkat anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya firman Tuhan ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sembah Bapa. Haleluya. Mukjizat-Mu ada Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya.
Mohon dan hormat Ibu Kartika akan mengantar kita dalam doa. Silakan maju ke depan Ibu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak yang baik. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh Bapa, inilah yang kami rasakan Tuhan, kami begitu bahagia. Punya Allah seperti Engkau, kami tidak pernah merasa sendiri atas semua masalah yang terjadi pada kami Tuhan. Bapa, Engkau tahu Tuhan, beberapa dari kami mengalami di masa lalu Bapa terkena penyakit COVID, Omikron Bapa. Bapak, kami tidak takut Bapak, karena kami tahu Engkau Allah yang kuat. Engkau lebih besar dari segala virus penyakit apapun. Apapun kata orang yang mengerikan tentang COVID ini Tuhan. Tapi kami punya Allah yang besar, yang luar biasa. Dan Engkau Tuhan selalu melindungi kami. Engkau perhatikan kami satu persatu Tuhan. Harapan kami di dalam Engkau sungguh luar biasa. Kami tidak pernah takut Tuhan apapun yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan ke depan pun kami tidak akan pernah diintimidasi oleh iblis melalui pikiran-pikiran kami sehingga kami takut untuk berbuat ataupun melakukan pekerjaan kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau selalu melihat, selalu menolong. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu buat kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Bapa berkati Pak Steve untuk boleh melayani kami lebih sungguh lagi sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan-Mu padamu Tuhan Yesus. Kami tahu saat-saat ini sudah semakin dekat Tuhan, dan kami tidak mau bermain-main dengan iman kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Kau perhatikan kami Bapa. Kalau kami mulai menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tarik kami Bapa. Kembalikan kami ke rencanamu, ke jalan kami terhilang Tuhan. Karena kadang kami tidak atau lupa Bapa. Kedagingan kami begitu mengikat kami. Kami ingin berbuat baik tapi yang kami lakukan justru yang kebalikannya Tuhan. Kami lemah Bapa, kami perlu Engkau Bapa. Roh Kudus tolonglah kami, kuatkan kami terus Tuhan. Terima kasih juga untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang boleh kami terima di pagi ini Bapa. Kami percaya itu bukan lambang. Kami percaya kami sudah bersatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Dan itulah yang menguatkan kami. Mujizat-Mu dulu, sekarang, dan selama-selama ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menjadi anak-Mu, boleh mendapat kesempatan untuk merasakan kasih sayang-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan karena kami punya Allah yang hebat. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang belum bisa datang mungkin karena sakit atau halangan. Kiranya Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit mereka, kuatkan iman mereka sehingga mereka tidak pernah lemah dalam iman mereka dan menjadi semakin buruk keadaannya. Tapi percaya tangan Tuhan yang kuat pasti menolong, pasti menyembuhkan. Terima kasih Bapak untuk semua pergumulan kami, masalah hidup kami. Kami serahkan semua padamu Tuhan. Kami percaya yang lebih baik dari yang kami minta itu yang akan Kau berikan pada kami. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan bersama-sama kembali. Silakan duduk untuk kita berkorban saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu yang telah mempersiapkan perpuluhannya dari rumah, hari ini akan mengembalikan, silakan saudara bawa. Dan saudara kita akan bersama-sama memberi dengan sukacita. Dan kita akan bersama-sama untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari saudara, saudara angkat persembahanmu dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan kami kembali bersama-sama akan mengembalikan milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu yang Tuhan titipkan bagi kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, sebagai rasa syukur kami dan hormat kami kepada Tuhan, kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan berkorban hari ini lewat persembahan kami. Baik lewat perpuluhan yang akan kami kembalikan, persembahan syukur, dan diakonia dan ada misi dan pembangunan yang kami akan berikan. Tuhan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami. Karena kami sudah siap dengan sukacita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita.
Sambil kita mengangkat pujian Bapak Saudara. Boleh dari depan sampai ke belakang kita bangkit berdiri untuk memberikan persembahan kita di belakang. Sambil kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kamu katakan kembali Bapak Saudara, bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Bapak Saudara atas persembahan yang telah dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya serahkan kepada hambanya untuk pengumuman. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh masuk ke dalam bulan Maret, minggu pertama ya. Jadi kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan, di mana Februari kemarin minggu pertama kedua saja kita bisa ibadah secara onsite, 3 dan 4 kita ibadah online ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kemarin memang di minggu ketiga 4 Februari angkanya sangat tinggi dan beberapa dari kita sudah lulus ya, sarjana COVID ya. Termasuk yang ngomong juga kena juga saudara ya. Ya puji Tuhan, tapi sesuai dengan tema kita bulan Maret ini, hidup kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, tadi Bapak Pendeta Steph mengatakan kita datang ke dalam rumah Tuhan dan puji Tuhan penuh, itu semua karena kita berharap sama Tuhan. Ya, karena kesehatan, kekuatan kita, umur kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Selagi kita kuat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang ke dalam rumah Tuhan. Begitu ya Pak Pendeta Steph ya. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Steph atas pelayanannya yang tidak jemu-jemu. Ya, puji Tuhan minggu pertama kita selalu ibadah secara onsite dan Bapak Pendeta Steph juga sehat. Ya, puji Tuhan bisa melayani kita di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mungkin masih dalam proses isoman, tetap sukacita ya. Tetap jalannya dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya bisa melewati ini semua. Saya bisa melewati 14 hari, nggak tahu juga yang lain, ada yang 14 hari, mungkin ada yang 10 hari, ya pokoknya kita lewati semua penuh dengan sukacita. Ya,
Bosen pasti ada, ya. Tapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman tambahan Bapak Ibu, jam 11 nanti kita langsung ada ibadah Junior Circle secara onsite langsung ya. Jadi bagi anak-anak kita yang sudah hadir di sini ya, yang masih dengan kekuatan penuhnya ya, ibunya sampai kewalahan ya. Nanti jam 11 ibadah ya di sini ya. Puji Tuhan. Yang di rumah juga yang tidak bisa hadir di tempat ini boleh antarkan anaknya juga untuk boleh datang jam 11 nanti untuk beribadah di tempat ini bersama-sama di tempat ini bersama dengan kakak-kakaknya yang akan mengajar. Dan kita juga akan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang perlu didoakan. Saya dapat catatan kita berdoa untuk Ibu Batubara yang sedang sakit ya, Adik Grace ya, sedang gak enak badan ya, ya kakinya sakit ya, kita doakan. Lalu Abang Rio juga ya sakit ya. Oh enggak, oke. Lalu kita berdoa juga untuk Mama dari Kak Ajeng juga, kita tetap dukung dalam doa. Untuk kesembuhannya kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan yang boleh terjadi. Oke. Demikian pengumumannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan minggu depan kita kembali lagi ibadah secara onsite kembali di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sehat boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk kita boleh memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk minggu ini kita nggak ibadah secara live, jadi kita secara tapping dan relay. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa nanti menyaksikan video ibadah kita nanti setelah diupload oleh tim multimedia Bapak Ibu. Ya karena ada gangguan teknis jadi kita tidak bisa live hari ini. Jadi hanya direkam saja hari ini ya. Jadi tidak mengurangi sukacita kita ya Bapak Ibu ya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Di minggu pertama di bulan Maret, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin menyertai kami sepanjang tahun ini sehingga kami boleh menginjak hari ini Tuhan Yesus. Kami menyadari itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan di penghujung ibadah kami ini kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hidup kami merupakan suatu misteri di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari ke depan kami tidak mengetahui. Tapi yang kami percayai dan kami harapkan adalah Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami, Tuhan selalu memimpin bersama dengan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan sepanjang hidup kami mau libatkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang datang secara onsite maupun yang akan menyaksikan video ini secara relay dan tapping. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan buat berhasil. Kami memberkati anak-anak kami, di mana anak kami mungkin akan kembali ke dalam sekolah mereka, pendidikan mereka. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak kami. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kami memberkati setiap anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami merupakan anak-anak yang berhasil di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat kami Tuhan yang saat ini tidak bisa datang ke dalam rumah Tuhan karena satu dan lain hal dan mungkin juga dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan kesembuhan terjadi. Mungkin saat ini jemaat Tuhan sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing maupun yang mungkin ada di Wisma Atlet. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan, kekuatan Tuhan berikan bagi setiap jemaat kami. Kami percaya setiap makanan, minuman, apapun yang dikonsumsi, vitamin, obat, biarlah Tuhan memberkati semua di dalam nama Yesus. Juga kami bersatu hati Tuhan setiap sidang jemaat GBA Ramas 2000 berdoa untuk Ibu Batubara saat ini yang kakinya dalam kelemahan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan dan kesembuhan bagi Ibu Batubara saat ini, khususnya di bagian kakinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kesembuhan yang sempurna. Juga kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk orang tua dari Kak Ajeng Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan Yesus izinkan mengalami sakit. Bapa, kami sebagai manusia
Kami mungkin tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami tahu hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan orang tua dari Kak Ajeng ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan menyucikan segala sakit penyakit apapun yang diderita oleh hamba-Mu orang tua dari Kak Ajeng. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan terjadi saat ini. Kami percaya pemulihan terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi keluarga besar yang merawat, menjaga orang tua tercinta. Kami percaya juga kasih Tuhan dan sukacita Tuhan tetap ada atas keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu dalam segala aktivitasnya sepanjang seminggu ke depan, 2 pagi, 2 siang, 2 malam yang akan kami lakukan, Sabtu ceria, ibadah circle yang akan kami lakukan, junior circle, bahkan ibadah raya. Kami serahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya gereja kami akan Tuhan perlebar kapasitas pelayanannya, dan kami percaya hidup kami dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami Tuhan juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tetap memberkati pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran paling bawah. Kami memberkati mereka semua. Roh takut akan Tuhan, biarlah kekuatan kesehatan juga Tuhan berikan bagi mereka semua. Kami mendeklarasikan bahwa Indonesia penuh dengan kedamaian, Indonesia penuh dengan sukacita. Kami menolak setiap huru hara yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia sejahtera di dalam Tuhan. Dan kami teringat Tuhan untuk kedamaian dunia yang saat-saat ini mungkin sedang bergejolak antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya dunia ini ada kedamaian, ada sukacita yang boleh terjadi antar semua bangsa. Biar kembali boleh berdamai Tuhan Yesus, ada titik temu dari setiap para pemimpin-pemimpin dunia untuk boleh mereka kembali bersatu kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ini juga tidak lepas dari firman-Mu bahwa perang antar negara akan terjadi sebelum Engkau datang kedua kalinya. Dan kami mengimani itu, dan kami meresponi bahwa hidup kami harus tetap setia, harus tetap berkenan di hadapan Tuhan sebelum Engkau menjemput kami kedua kali. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami semua yang juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan, persembahan ucapan syukur, diakonia, misi, dana pembelian tempat, bahkan persepuluhan yang telah kami kembalikan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Kami percaya apapun yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Karena kami telah memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum itu kami akan berdoa doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi depan Allah. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah engkau terima berkat daripada Tuhan pada siang hari ini. Terimalah olehmu berkat Allah. Kiranya kasih Kau yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya persilakan untuk bersatu dulu sejenak, Bapak Saudara.
Ibadah minggu kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.